semuanya, balik Hai, lagi guys. ke podcast Tahu Isi. Welcome back. Welcome back. Yang belum tahu kita kasih tahu, yang sudah tahu diisi. diisi. Kembali lagi sama gua Natalie dan Gua sama DC. Oke. Kita hari ini bakal bahas something yang menurut gue ini lumayan seru sih, dan kayaknya Menurut gua banyak seru yang banget. bisa relate. Betul. Especially in my age, atau mungkin di range In usia yang any berbeda-beda, age. mungkin kayaknya ngalamin juga ya. Iya, semua umur Yes. ngalamin, ngerasain. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang insecurity. Insecurity. Iya, seru banget. Mungkin Hari ini kayak kita kedatangan dua tamu. dua tamu. Tamu atau ya, teman gitu. Teman lah, dua teman. Bukan tamu, formal banget. Dua teman, hari ini kedatangan dua teman. Dan mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton atau yang dengerin juga udah kenal nih. Kita ada Raymond dan Fanny. Welcome. Mungkin boleh minta mereka Memperkenalkan diri dulu kali ya. Apanya nih, mau dikenalin apanya nih? Nama, kesibukannya apa sekarang? Oke. Umur nggak umur? Aduh, insecure langsung. Waduh. Baru mulai. udah mulai Baru insecure intro nih. loh. Baru mulai udah insecure. Cuma tanya umur loh. Oke, boleh langsung. Siapa dulu nih? Ladies first, ladies first. Oke, thank you. Oke, jadi halo semuanya. Hai. Nama gue Fanny. Hai, Gue Fan. sekarang kesibukannya tiap hari itu dengerin orang curhat. AKA gue itu konselor di sekolah. Oh, konselor sekolah. Oke. Asik. Apalagi mau diberitahu? Diberitahu. Ya, apa yang- Mungkin apalagi itu dulu mau- aja kali. Mungkin itu dulu. Kita pindah ke cowok nih. Siapa namanya? Halo, gue Raymond. Gue sekarang mahasiswa. Dan gue full time mahasiswa sekarang. Full time. Iya, masih belajar ya. Emang ada yang part time? Ya, kan ada yang kerja sambil mahasiswa sambil belajar kan. Oh. Gue itu belajar only untuk sekarang. Biasanya iya, orang iya. kuliah sambil kerja. Dia mau kerja sambil Sambil kuliah. Wah, Kuliah Beda, yang jadi bener. sampingan. ya, oke Benar-benar. lah. Full time mahasiswa ya? Semester berapa, Ray? Gue baru semester 2. Oh, masih baru ya. Masih fresh. Masih Masih maba. unyu-unyu. Iya. Masih belum ditempa kerasnya kehidupan kampus. Iya, Masih iya. banyak insecure-nya ya. Iya, iya. Benar. Masih belum ketemu insecurity. Nah, hari ini kita mau bahas tentang insecurity kan. Yes. Nah, Tony tadi udah bilang, mungkin kita mulai dengan Ini dulu kali ya. Apa kali ya? Iya, insecure itu apa sih? Tuh. Kayak mungkin kita punya definisi yang berbeda-beda. yes. Iya. Benar. Siapa dulu nih? Natalin dulu mungkin? Oke. Kok jadi gue yang ditembak? Boleh dong. Oke, insecurity ya. Kalau dari pengalaman gue sih, perasaan insecure itu tuh terjadi ketika gue tuh ngerasa kurang pede. Atau kayak kurang, kalau dari katanya sendiri insecure tuh berarti kayak ada perasaan gak nyaman atau gak aman gitu kali ya. Jadi kayak gak nyaman sama diri sendiri, atau mungkin ada hal-hal yang kayak gue kurang suka dari diri gue sendiri. Terus jadinya kayak gak pede untuk show the real me gitu kali ya. Ah, I Di see. confidence-nya ya. Iya, aku di sisi confidence-nya. Oke. Kalau yang lain ya. Gue dulu. boleh, Sebelum boleh. kita tembak teman-teman baru nih. Kalau gue tuh sederhana ya. Arti definisi bagi gue tuh insecurity itu nggak cukup baik. Not good Kalau enough. gue ya, iya not good Merasa enough. not good enough. Iya, not good enough. Jadi kayak misalnya kalau gue di sekolah gitu, gue insecure sama nilai. Misalnya by the way gue juga dulu nilainya kan nggak terlalu bagus gitu di sekolah. Karena gue kurang belajar, jangan dicontoh teman-teman, harus belajar. Jadi gue merasa nggak cukup baik gitu. Itu definisi gue sih, insecurity. Gitu, Oke. silakan. Oke. Kalau Re? Dia dari tadi mukanya udah serius mikir Iya, soalnya. Jadi makanya tadi gue nembak juga mau dia. nembak dia. Banyak jawaban. Jawabannya udah keambil semua lagi. Kalau gue lebih ke kalau gue merasa ya tadi udah diambil semua jawabannya. Ya nggak apa-apa kalau sama. Gak nyaman dan gak pede, gak percaya diri sama diri sendiri. Make sense gak? Iya, iya. Iya, Jadi kayak apa yang aku perlihatkan, apa yang ada di luar aku yang kayak di surface aku gitu, kayaknya kurang atau kayak lebih rendah daripada yang lain gitu sih kalau gue. Gitu. Ada rasa membandingkan juga. Iya, ada Iya, aspek membandingkan diri sendiri dengan membanding-bandingkannya orang juga. lain. I see. Iya, kalau yang terakhir jawab sebenarnya udah diborong ya. Nah, itu makanya gue minta jawab duluan. Iya. Ya pasti mirip-mirip juga ya. Lebih ke kalau gue itu poinnya merasa nggak puas gitu. Gak puas. Jadi kayak
sama ya, ada yang kurang gitu. Jadi ada kecenderungan gimana ya, ngelihat yang perfect itu kayak gimana sih, terus gue sekarang levelnya di mana gitu. Jadi lebih ke nggak puasnya gitu sih. Ada pengalaman pribadi? Waduh, banyak loh. Cerita satu-satu dong. Iya, kita sepakat kita ceritain sama-sama dong, kan kita Iya. ngobrol aja. Iya. Ada pengalaman tentang nggak puasnya itu nggak? Oh, banyak banget kalau insecure gue ya. Dari kecil gue itu high achiever nih, maksudnya tuh kalau di sekolah, aduh nilainya kalau Ambis. Iya, ambis Ambis. dah anak sekarang istilahnya Sekarang bilangnya ambis ya. Ambis. Iya, ambis. Iya. Ambis. Atau panjangnya ambisius. Iya, jadi cerita High pas achiever. kalau waktu kecil ya gitu ya. Jadi konteksnya waktu sekolah nilainya 95 pun pulangnya sedih banget. Bisa. Sorry. Kayak gitu kita timpuk gelas gimana? Padahal manusia tidak bisa relate. Aku lulus aja udah seneng. Iya, jadi Kita nggak remet aja udah bahagia loh. Dikasih remet ya? Iya, remet udah dikasih bagus remet ya. lah iya. Dia 95. tapi semua itu pasti ada backgroundnya kenapa kayak gitu ya. menarik, Jadi waktu kecil long story short aja ya. Ya, long story short. Waktu kecil gue nggak tinggal sama orang tua nih. Jadi kan tinggalnya sama tante. Jadi pengen dapat approval, dapat kayak acceptance dari yang bukan orang tua lu sendiri gitu. Jadi kayak waktu kecil mikirnya polos. Yang penting achievement gue bagus. Jadi gue pasti disayang, misalnya gitu. Baru sorry, suaranya agak nggak kedengaran. Nah, deketin ke mic dikit. Oke, ya. Jadi ya kalau dari kecil faktornya itu gitu yang bikin insecure banget soal achievement gitu. Ya seiring berjalannya waktu ya as we grow ya itu pasti berbeda lagi insecure-nya. Waktu gede lebih ke pekerjaan gitu. Atau juga bisa karena relasi dengan teman-teman yang begitu-gitu deh. Masih high achiever juga pas udah gede. Sebenarnya sudah mulai berkurang. Udah lebih realistis begitu, tapi tentu akarnya nggak akan hilang ya kalau mau dibilang berkurang gitu ya. Nanti kita bisa obrolin lebih lanjut ya, kenapa manusia bisa kayak ya muncul insecure. Iya, kenapa Ya, bisa ya. insecure. Betul. Kita akan bahas ke sana. Kita Iya, bahas. iya. Cuman mungkin ini mau saling share dulu aja, Iya, saling berbagi. experience. Kayak pernah punya pengalaman apa sih gitu. Boleh? Lagi insecure nih, lagi mikir. Lagi mikir. Langsung insecure. Kalau gua itu insecure-nya itu untuk sekarang ya, gua lebih ke kayak ada orang yang bisa melakukan sesuatu tapi gua gak bisa. Iya, itu gue juga relate sih. Yes. Karena pas masuk ke dunia mahasiswaan, pas mulai masuk kuliah, kan udah gak di satu lingkungan kayak sekolah lagi dulu ya. Yang semuanya itu sebenarnya kita mirip-mirip lah. Tapi rupanya pas datang ke kampus, orangnya beda-beda. Tapi kenapa gua yang gak pinter gitu ya? Padahal kan kita seangkatan ya. Kenapa gue lebih gak bisa lakuin ini, gak bisa lakuin itu. Kayak misalnya contoh waktu itu sempat aku kan sebelum baru-baru ini kayak baru 3 bulan yang lalu aku teater nih. Terus pementasan teater di kampus gua, kebetulan kampus LSPR ada teater ya Teaternya. untuk semester 1. Pas gua kan jadi cast. Pas gua mulai jadi cast dan gua lihat teman-teman gua yang lain, kenapa mereka punya keahlian selain jadi cast, kenapa mereka punya jiwa artistik, kenapa punya kayak otak yang sistematis juga, kayak nalarnya langsung jalan gitu. Kenapa otak aku diem doang, kayak kosong. Tapi kalau misalnya gak ada yang ngomong berisik gitu ya. Itu gak sih atau gua doang? Iya, lu doang. Iya. Gak apa-apa. Iya, jadi lu merasa yang lain itu kayak kok jago-jago gitu, jago nyanyi mungkin, jago acting Iya, gitu. mereka kayak udah punya pengalaman ini, pengalaman itu, pengalaman ono. Iya. Gua ya kosong gitu, kayak kanvas yang putih itu yang belum ada apa-apa gitu loh gua. I see. Gitu sih. Itu baru-baru ini lagi ya. Ya baru-baru ini. Waduh. Security-nya masih fresh. Iya. Tapi pas gue jadi maba, gue juga punya pengalaman yang sama sih. Maksudnya kayak kita kalau Maba tuh bisa- apa maba? Mahasiswa baru. Maba. Kalau yang nggak tahu maba tuh mahasiswa baru. Beda generasi ya? Beda generasi. Gue tahu. Tapi kan mungkin teman-teman luar nggak ada tahu. Mahasiswa baru. Oke deh. Pas jadi mahasiswa Mengaku baru. muda. Masuk kampus ya ketemu orang-orang yang jauh lebih diverse dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi Iya. tuh kayak, nah kalau gue tuh kayak mungkin insecure tuh juga menurut gue sendiri ya itu ada faktor perbandingan sih. Maksudnya kayak kita bandingin sama orang-orang yang kayak kita ngelihatnya tuh kayaknya kok dia lebih oke, Dia lebih, lebih yes, iya dia lebih better daripada kita. Jadi gue kayak relate banget sih.
Terus ya jadi menariknya adalah kayaknya kayak pengalaman insecure orang-orang tuh beda-beda ya, kayak what they're insecure about. Kalau lu sendiri? Kalau gue sendiri mungkin ada hubungannya sama yang tadi Civan bilang juga, mungkin seiring berjalannya waktu tuh kayak apa yang kita insecurein itu beda. Nah mungkin dulu pas gue kayak SMP, SMA tuh kayak karena apa ya, kita lagi kayak Jangan bilang lu nilai 95 lu insecure. Oh enggak. Ini lagi ya? Gue gak seambis Civan. Lu akan gua depak. Gue gak seambis Civan. Mungkin SMP, SMA tuh karena kayak banyak apa ya, kita bergumulnya tuh sama yang kayak pergaulan apa segala macam gitu-gitu kali ya. Jadi gue tuh banyak insecure tuh dulu kayak penampilan fisik atau enggak kayak apa yang kita punya gitu, misalnya kayak gue liat teman-teman gue punya kayak barang-barang high end yang mahal-mahal gitu, Barang-barang terus gua branded. Iya, terus gue kayak insecure. Nah pas kayak gue masuk kuliah kayak udah nggak mikirin itu lagi, Nggak malah penting lebih yang lagi kayak ya. malah kayak lebih yang skill apa segala macam, karena kan kita butuh berorganisasi juga kan, dan kita kayak perlu skill-skill itu, jadi kayak beda lah apa hal-hal yang kita insecurein gitu. Iya, itu gue relate pas gue umur segitu juga gitu ya. Maksudnya pas SMP, SMA, walaupun achievement salah satunya, tapi lihat sekitaran cewek-cewek udah mulai dandan yang gitu-gitu ya, udah iya. makeup. Iya. Itu mulai kayak lah terus gue kayak menghibur diri, nggak apa-apa nilai gue lebih bagus dari mereka. Waduh. Tapi itu sebenarnya Nilai lagi. Nah itu pas Benar. umur segitu ya. Tapi benar kata Net sih, gue setuju ya. Gue bisa ngerti kayak begitu dia udah mulai kuliah, udah mulai lihat dunia nyata, ya itu kayak ya udah beda lagi insecure-nya gitu. Iya. Jadi kalau berdasarkan teman-teman semua, gue belum cerita, ntar gue cerita. Oh, Cuman iya, maksudnya kayak insecurity itu tetap ada ya. Iya. Insecurity tetap ada, cuma beda bentuk. Iya, bentuknya beda. Beda apa yang insecurity. Nah kalau gue dulu udah pasti ya, maksudnya mungkin anak-anak remaja SMP gitu ya, atau SD kelas 6 lah, atau SMA gitu, itu looks, penampilan, Cowok physical juga ya. appearance. Cowok juga ya? Cowok juga, nggak cuma cewek loh. Gue kira kayak banyak kan cewek. Biasa kayak bukan stereotip sih. Maksudnya lebih banyak Ya, yang ada kayak kayak taunya cewek yang suka Cewek yang main lebih kayak insecure gitu. sama penampilan kan. Iya. Cowok juga, masalahnya kalau cewek mungkin kurang cantik. Kalau kita tuh cowok kurang, bicep kita kurang gede. Gitu. Betul. gitu ya? Bicep kita kurang gede. Ya kan? Pantesan gym laris sekarang. Otot kaki kita kayak kurang berurat gitu. Wah. Kayaknya otot kaki kita kayak tipis banget ya. Iya ada gitu juga. Kayak kaki ayam gitu. Iya ada gitu juga loh. Terus mungkin kalau gue nih kan gue kalau misalnya teman-teman tahu kan gue bukan hidung mancung nih. Ya mungkin ada insecurity dulu kayak teman-teman gue hidungnya mancung-mancung loh. Oh ya? Iya bisa kayak 1 meter ke depan gitu. Oh, Pinocchio gitu ya. Maksudnya mancung banget gitu. Terus kita kan kayak kok kayak, terus misalnya mata gue kan bukan mata belau juga gitu. Ya maksudnya gue. Jadi kan kayak, teman gue ada yang matanya belau, hidungnya mancung tuh, stereotip ganteng tuh gitu. Ya, opa-opa Korea gitu ya. Iya betul. Kan jadi kan kayak Standar. ada Beauty juga. standard. Ya beauty standard gitu. Ya ada juga lah, tentu ada skill ya, misalnya kayak kalau gue kan dulu olahraga, misalnya gue olahraga futsal gitu, gue ada temennya yang lebih jago futsal ya gitu, terus kita kayak mungkin insecure atau Iya, apa iya, gitu, iya. ya ada juga lah gitu. Tapi benar, gue juga setuju kayak, bertambah kita umur tuh Beda-beda hal yang kita insecure. Sekarang gue kalau ketemu orang yang jago main futsal daripada gue akan kayak, bagus. Kamu jago. Gitu doang gitu. Tapi udah gak pusing gitu. Iya, Terus kayak soal ngeliat apa opa-opa Korea tadi. Mata belau, hidung mancung gitu. Gue juga udah, gue udah gak. Udah gak gitu. Bodo amat. ya. Iya. Udah kayak gak peduli soal itu. Tapi ada insecurity yang lain. Yang tadi kalian bilang gitu. Jadi jadi berubah gitu. Yes. Gitu. Nah itu kenapa ada. Kayak kira-kira coba mungkin kayak why insecurity itu exist gitu. Kayak mungkin ada pernah kepikiran, pernah dengar cerita. Civan dulu deh mungkin. Kalau ngomongin penyebab pasti banyak banget ya, karena insecure itu memang topiknya sangat luas gitu ya. Nah bisa karena pasti pengalaman masa kecil begitu, atau karena ada pengalaman traumatis gitu ya. Contoh aja nih, gue jadi inget nih tiba-tiba waktu di kampung gua nih, kampung, ya nggak kampung-kampung banget juga ya. Di mana kampungnya? Aduh, kampung gua di kota Horas. Medan. Batak. Aduh, Horas Batak? aduh, Medan? aduh. Hah? Oh kampung, sorry, Medan. Tapi Medan. doang. Medan kan? Ya. Oke. Jadi dulu gue tuh pernah 2 kali dijambret. Aduh, gue lagi 2 kali apa? Dijambret. Dijambret. Iya, jadi gue nggak ngejelekin kampung gue, tapi memang kondisinya dulu seperti itu. Jadi karena 2 kali dijambret pas jalan-jalan doang loh. Lu Kayak, jalan kaki, dari jalan kaki. sekali tuh motor, sekali itu
ya jadi sekali lagi tuh jalan sih beneran. Jadi Oke. kayak jalan ditarik gitu ya. Tas lu ditarik. Panik dong gitu. Jadi 2 kali kejadian di tempat yang berbeda. Pertama kali bahkan di belakang kantor polisi guys. Sungguh ironis. ya. Sungguh. Ya, jadi karena ada pengalaman itu traumatis ya buat Iya, iya. anak gue masih umur berapa ya? Masih remaja itu. Jadi kayak traumatis lah ya, traumatis dan sejak itu tuh kalau kemana-mana tas tuh di bawah itu tuh kayak berasa kayak masih ada nggak ya tas gue kayak gitu loh. suka Oke, panik oke. duluan Iya, gitu iya. ya. Udah panik duluan. Setiap Nah. kali jalan tasnya ditahan, ditutupin gitu ya. dipegang-pegang. Iya. Jadi kayak ada insecure-nya. Itu pelan-pelan tumbuh loh sampai sekarang, bahkan kayak ke mall-mall nggak ngapa-ngapain aja kayak tas Tasnya gua. dijaga, dipeluk gitu ya. Iya, sampai pernah sekali gue pergi jalan sama temen gue, dia bilang itu tas ada berapa M. Sampai ditutup-tutupin. Ya gitu. Jadi itu bisa salah satu jadi pengalaman yang cukup traumatis, bikin kita tuh insecure terhadap sesuatu yang udah pernah kita alami dulu gitu. Salah satu Iya. penyebabnya pengalaman traumatis. Iya. Tapi juga bisa kalau kita mau tinjau dari psikologis ya, itu juga lahir dari attachment kita. Mungkin Net lebih familiar kata-kata itu ya. Agak kompleks sih. Attachment. Mungkin mau dibahas sekarang. Iya kompleks. Ya. Kompleks. Intinya Nanti itu kita belajar, Iya. kita sama-sama saling Iya. dikasih tahu dan belajar soal penyebabnya apa aja tadi. Kompleks apa? Gini, kalau di psikologi ada yang namanya attachment Attachment style. styles. Iya. Attachment. Style. Udah catat kayak gitu. Kalau misalnya mau baca lebih lanjut boleh di Google ya. Attachment Iya. styles. Itu ada beberapa Attachment stylenya. styles. Gitu. Oh ada gaya-gayanya ya? Iya, jadi Yes. gaya seseorang untuk deket sama orang lain tuh ada gayanya gitu. Oh. Iya. Baru Jadi tahu. iya itu terbentuk dari usia yang dini banget dari dari lahir, anak-anak, dari bayi. Iya, bahkan ada yang bilang udah dari perut mama. Gitu ya. Jadi ya secara mungkin singkat aja itu kita ada beberapa attachment style yang kayak bikin kita tuh merasa secure dengan orang tua kita. Pasti kan orang yang pertama kali berinteraksi sama kita itu keluarga ya. Orang tua biasanya gitu atau pengasuh yang lainnya. Jadi itu kita bisa ngerasa aman karena waktu dari kecil kita butuh apa-apa nih, waktu nangis, langsung dikasih makan atau pas dia ini diganti popok gitu. Jadi dia merasa sedikit gak nyaman aja udah ada yang langsung ngurusin, misalnya gitu ya. Nah, itu susah dikit ada langsung yang ya, waktu baby gitu kan. Iya, waktu mostly baby kan iya, begitu. Ya. Masa kita waktu bayi ganti popok sendiri? Kan ada beberapa keluarga yang kayak mungkin orang tuanya nggak terlalu ini sama Iya, anaknya. mungkin Iya. agak Dibiarin- cuek, dibiarin nangis gitu. Biasanya sama neninya sih. Nah, Iya, itu atau sama neninya. Nah, itu beda-beda juga ya, bisa. orang Nah, beda-beda. ya. jadi. Nah, Oke, oke. itu akarnya gitu. Jadi kalau dari kecil yang modalnya bagus, tanda kutip modalnya bagus itu dia secure nih sama orang tua gitu, sama orang-orang. Jadi dia juga terbiasa nih melatih dirinya tuh nyaman gitu dengan orang lain. Nah, itu secure gitu. Jadi ada juga attachmentnya tuh lebih kayak insecure dalam arti tuh dia kayak gimana ya, agak avoid orang gitu. Karena dari kecil tuh itu juga yang terbentuk gitu. Maksudnya dia takut kayak bergaul sama orang atau Dia takut untuk deket sama orang lain. takut deket sama orang? Bergaul mungkin masih bisa, tapi untuk bangun kedekatan. Iya, untuk ada intimacy Iya, atau yang iya, kayak benar. to a certain close level itu mungkin kayak Itu. enggak deh, kayak Ya, sebatas jadi kenal insecure. aja. Nah, jadi kalau ada yang kayak gitu, dia dengan relasi tuh biasanya juga akan insecure gitu. Nah, waktu Merasa dia nggak aman ya? ya merasa nggak aman dengan orang-orang sekitar karena dari kecil dia diperlakukan kayak gitu misalnya. Jadi itu ada faktor yang ke situ. Nah, ada juga tuh yang sebutannya aduh gue lupa ya. Dia itu kayak unpredictable gitu. Jadi orang tuanya kadang baik, kadang enggak gitu misalnya. Kadang lagi moodnya bagus dia diurusin, lagi moodnya jelek dia nggak diurusin misalnya gitu. Yang kayak gitu ini anaknya ambivalen banget. Ambivalen. Ambivalen. Iya, ambivalen tuh Maksudnya kayak sejenis katak ya? Sejenis kodok bukan? Bukan, Amfibi, beda ya. amfibi. Beda. ambivalen gimana Net? Ambivalen. Mungkin kayak dia lebih gak jelas kali ya, kayak maksudnya let's say in terms of relasi, mungkin kadang dia mau nyari orang tapi kadang dia narik diri juga. Love hatred relationship. Iya, love hate gitu kali ya. Gitu. Love hate. Muka lu kayak bingung banget juga. Lu gak ngerti. Gak cuman gue yang bingung. Gue juga bingung. Gue juga bingung. Muka gue udah kerut banget nih dari tadi. Mungkin kalau mungkin kita pakai contoh kasus kali ya, karena gue ada pengalaman juga kayak karena gue membandingkan diri gue sama teman gue tuh ada yang kayak super duper pede banget gitu loh, walaupun kayak mungkin dia skillnya bukan yang kayak
bagus-bagus banget, tapi dia kayak pede with what she have gitu. Dan kayak kalau misalnya gue tinjau dari attachment stylesnya, maksudnya gue kenal juga sama nyokapnya gitu. Nah jadi kayak gue melihat interaksinya mereka gitu loh. Gue sempat melihat interaksinya mereka, dan kayak nyokapnya tuh emang yang kayak selalu muji dia, yang kayak oh kamu Very hebat caring. banget gitu. Dan kayak kalau misalnya dia ada sesuatu, kayak misalnya dia ikut lomba gitu, kayak maminya selalu ada, selalu support Selalu gitu. temenin. Selalu Iya, temenin. iya, Nah iya. asumsi gue tuh mungkin kayak pas kecil tuh dia emang kayak udah sering kayak oh iya kamu hebat ya, kamu kayak bisa ini bisa itu, wah good job ya. Nah itu tuh bisa membentuk dia kayak kalau apa ya, bikin dia tuh punya sense kalau kayak what she's doing is enough. Jadi kayak seiring berjalannya Iya. waktu dia dikasih Karena compliment. di-confirm terus. Iya, dia selalu dikasih afirmasi, selalu dikonfirm kalau kayak oh ya ini udah cukup bagus kok, udah cukup bagus. Jadi dia tuh kayak mungkin jarang kayak feel kayak Bener-bener. insecure Kurang, gitu. nggak aman, Iya. iya. Nah, Oh, itu yang bagus kan. itu yang bagus. Itu contoh yang bagus Iya. kan. Iya. Kalau nggak jelas mestinya tadi yang kita mention itu berarti bisa kadang Mungkin ya gitu. bisa kadang begitu, bisa kadang kayak Kadang juga benci diri sendiri misalnya. Iya, jadi kayak Hah? bukan benci kayaknya strong banget ya Iya, wordnya. sorry, bukan benci ya. Maksudnya kayak Insecure, dia Dia nggak nggak nyaman. nyaman juga dengan Oh, dirinya nggak sendiri. nyaman. gitu. nggak nyaman. Sorry, Jadi nggak sorry, jelas. bukan Jadi benci. kadang, Iya, iya, iya. kadang dia oke, tapi Kadang kayak juga kayak menarik jadi diri ada lagi. self doubtnya gitu, ada self doubtnya gitu. Oh, sih. Itu penyebab. Kalau misalnya lu pernah, kalau Raymond nih ya, lu pernah mikir kayak kenapa lu merasa insecure gitu. Penyebabnya apa sih gitu. Itu kan tadi si counselor Udah kasih udah kasih ini ya. insight. Natalie ya, contoh Natalie juga ya. ada kasih contoh tuh Iya. kayak. Nah kayak lu pernah, kalau lu sendiri kayak pernah tahu gak sih kenapa ya gue insecure, terutama hal-hal yang pernah lu insecurein gitu. Balik lagi ke lingkungan sih kalau gua. Setahu gua kan tadi kan ada yang ngomongin soal parents ya. Kalau parenting tadi kan ada parents yang memang lebih kasih kayak what you do is enough, udah kayak ya kamu pasti bisa, kamu Ya pasti bisa. disemangati, Iya, iya. didukung. Nah, kalau Asian parents biasa, Stereotip ya. ini stereotip aja ya, stereotip aja ya. Nggak semua. Tuh. Mungkin punya gua doang. Enggak, sorry. Nggak gitu. Pokoknya ya pengalaman lu pribadi aja. Pengalaman gue. Pengalaman Kalau lu gue pribadi. itu ortu gue itu lebih ke mendorong gue, tapi bukan lebih ke kayak kamu pasti bisa, tapi lebih ke kalau kamu nggak lebih, ada orang yang lebih. Kalau kamu nggak lebih effort, ada orang yang lebih effort Di daripada kamu. challenge terus ya. Di challenge terus, Iya. terus aku jadi orangnya kompetitif banget, gitu. Jadi kompetitif. Dan kalau misalnya kalau lingkungan lagi, kalau misalnya ke pertemanan aku dulu itu, aku itu anak bully, ngerti gak sih? Kamu Aku yang lu ngebully? dibully. Lu ngebully atau lu jadi korban? Lu ngebully? Korban. Oh, lu dulu korban dibully. Bukan bully yang gimana banget, tapi lebih ke bully verbal. Lebih ke, Kata-kata. iya, kayak Kata-kata. misalnya gue nggak Misalnya bisa. cowok lu Ya, gitu. tetep aja Dasar lu bully lah. cowok gitu. Itu bukan. Bukan juga Itu sih. Lebih bukan. ke emotional abuse kayaknya. Cimen lu gitu. Oh. Cemen. Cemen. Sorry, Oh iya. iya. Jadi kayak gue itu lebih direndahkan langsung oleh orang. Kayak misalnya dulu, kok gue kan nggak bisa sports nih, gue nggak bisa futsal, gue nggak bisa apapun yang Oh, berbau iya. sports itu gue nggak Oke. bisa banget. Gak tau kenapa motorik gue kayak jelek aja gitu. Ya kurang lah, kurang. Banget. Terus gue itu kayak jadi jarang diajak main, atau enggak kalau gue main terus kayak langsung diapain gitu. Dan gue itu dulu gak punya banyak barang, daripada orang lain kayak gak punya banyak barang yang high class, jadi kayak lebih direndahkan juga secara sosial gitu. Makanya gue harus punya sesuatu yang kayak gue bisa sesuatu buat gue Nunjukin bisa diri. secure. Oh, Iya, right. Baru lu merasa lu aman Perlu ada dengan diri lu bahwa pegangannya. gue punya Something else. Iya. Iya, gue Iya. punya something else gitu. Oh Iya. iya. Thank you for sharing that by Iya, the way. benar. Iya. Thank you ya udah cerita. Well ternyata. Tapi udah sembuh belum dari korban bully? Udah enggak untungnya. Udah enggak. Iya. Itu bisa By the jadi way- pengalaman traumatis. Iya, Benar, bisa. benar. Yang tadi si Van ngomong Gak boleh juga. ngebully orang. Say no to bully ya guys. Say no to bully. Tiba-tiba kampanye gitu. Say no to bully. Anti bullying. Dimanapun teman-teman semua berada nggak boleh ngebully. Oke. Betul. Nggak, no. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk Ya, apapun. dalam bentuk apapun. Benar. Ini panjang nih, bakal panjang. Ini kita masih bahas juga soal apakah insecurity ini mestinya punya merasa nggak aman ini apakah baik atau buruk segala macam itu Kayaknya konotasinya tuh kita Jelek ya? seringnya jelek Seringnya ya. jelek Kayak, gitu. lu gak Nah, boleh insecure gitu. benar. Nah, cuman hari kita udah belajar kayak tadi ada penyebabnya ya. Sama kita juga teman-teman di sini tuh udah share Yaps. kayak definisinya, pengalaman pribadi mereka gitu. Nah, kita mau discuss going deeper, we're gonna go deeper itu tentang
ini. Cuman bukan episode kali ini nih guys. Jadi nanti kita akan discuss di episode selanjutnya. Episode berikutnya nanti kita akan coba dari sudut pandang gak cuma psikologi, tapi juga teologi yang mau kita bahas gitu ya. Nah jadi ini kita mau say thanks dulu nih ke Civeni dan Raymond. Karena udah datang dan berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan juga berbagi inspirasi nih sama-sama kita gitu. Jadi hari ini kita belajar banyak soal penyebab, tadi ada penyebab ya pengalaman traumatis. Kita juga belajar soal tadi teman kita ini ternyata mengalami dari ada Kasus pressure, nyatanya, tuntutan gitu ya, Raymond gitu, ada semacam itu dan itu semoga bisa, hopefully bisa menginspirasi teman-teman semua gitu. Inspirasi orang tua juga nih. Inspirasi orang tua juga. Karena penting banget Betul, relasi betul. dengan Mungkin ada anak dari papa-papa kecil sama banget. mama-mama muda gitu kan ya. Nah, pokoknya kita semua di sini belajar. Yes. Kita semua belajar dan saling menginspirasi. Boleh di Google tuh tadi ya, attachment styles. Attachment styles. Kalau anak psikologi memang Udah beda. selasa kampus nih. Gitu. Jadi belajar. Aduh. Nah buat teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh kirim kemana Nat? Yes, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau ide-ide topik-topik yang kita bisa bahas, boleh banget email ke kita di podcast.gkpik@gmail.com atau DM Instagram kita di @tahuisi.podcast. Benar, kalau ngomongin Instagram jangan lupa follow ya. Jangan cuma DM atau kasih ide atau topik nih. Oke, tapi jangan lupa follow untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya. Dan juga kita ada di Spotify, jangan lupa follow juga di Spotify. Terus juga ada YouTube channel. YouTube channelnya GKIP gitu. Jangan lupa subscribe juga. Itu dia episode kali ini ngomongin tentang insecurity. Nanti kita akan bicara lagi lebih dalam di episode selanjutnya. Gua DC. Gua Natalie, Tahu isi out. Bye-bye. Bye.